misalkan tetangganya itu meninggal, kemudian orang yang musuhnya minta dia tahu, tapi dia itu kayak bersikap acuh tak acuh gitu, kayak ya udahlah, karena aku juga gak suka juga. Tapi itu sebenarnya juga tertaklif hukum fardu kifayah. Jadi walaupun dia itu sikapnya itu kayak acuh tak acuh, terus kayak gak peduli gitu, tapi dia itu sebenarnya juga terkena hukum fardu kifayah. Kayaknya kan fardu kifayah itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi kalau fardu kifayah itu yang
atau digiling. Daun bidara itu daun kelor. Kalau kemarin saya cari itu agak beda. Kalau daun kelor, daun bidara itu di situ itu daunnya itu tidak mempunyai manfaat, ya, bukan. Daunnya itu lebih ke hal-hal yang mistis, bisa menolak hal-hal mistis. Kemudian kan itu kayak pohon gitu kayaknya. Terus buahnya itu juga tidak bisa digunakan. Tidak enak itu, tidak enak. Tapi kalau yang daun kelor, dia itu lebih bisa ke kesehatan, dimasak atau digunakan untuk pengobatan. Kalau secara gambarnya saya juga belum tahu itu daun bidara seperti apa. Soalnya kalau sekarang kan yang masyhur kan daun kelor. Kemudian yang kelima, mengalirkan air 3 kali. Mengalirkan air 3 kali. Di sini di poin yang nomor 5 ini juga ada sebuah kesunahan. Jadi kan 3 kali. Yang pertama itu dia itu airnya dicampur dengan daun bidara tadi, langsung dibuka. Kemudian yang kedua, biasanya yang kedua itu menggunakan air murni, jadi cuma air bersih saja, tanpa ada campur apapun. Terus yang ketiga, dia itu dicampur dengan kapur garus yang sedikit tapi sekiranya dia itu tidak merubah sifat-sifat air. Tapi dalam pembasuhan dalam pengaliran air 3 kali ini, dihitung 3 kali itu cuma yang basuhan kedua yang menggunakan air bersih. Jadi nanti kan kita tadi ada tiga macam air kan. Berarti ini nanti diulang 3 kali. Nah yang dihitung itu cuma yang basuhan air yang bersih saja, bersih saja. Yang terakhir ditambahkan kapur garus sedikit. Kalau banyak gimana? Kalau banyak itu nanti makruh. Soalnya kenapa? Bisa merubah sifat-sifatnya air, nanti bisa merubah baunya sampai berubah warnanya juga. Sampai memandikan ada ditanyakan mungkin? Sudah, Bu. Oh, yang selanjutnya mengakani jenazah. Minimalnya mengakani mayit itu dengan sehelai kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya mayit. Menutup seluruh tubuhnya mayit ini dalam keadaan mayit yang bukan ihram. Jadi nanti kalau semisal mayitnya ihram itu dalam keadaan yang dimaksud menutup seluruh tubuh mayit itu dalam keadaan mayit ihram. Jadi kalau laki-laki mengecualikan kepalanya, kalau perempuan mengecualikan wajah. Jadi bukan yang menutup seluruh tubuh mayit yang keseluruhan tidak, tapi juga mengecualikan kaki. Kalau laki-laki berarti kecuali wajah, kalau perempuan kecuali kalau laki-laki kecuali kepala, kalau perempuan kecuali wajahnya. Kemudian sunnah mengkafani dengan menggunakan kain putih dan makruh jika selainnya. Jadi misal ada orang kaya dia meninggal, kemudian dia pesan ke anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal nanti bisa request yang nanti itu boleh. Sebenarnya boleh, tapi hukumnya makruh. Jadi yang lebih utama itu pakai kain yang putih. Ya selanjutnya, berapa lebih baik untuk mayit laki-laki dan perempuan, ada yang tahu? Kalau untuk yang laki-laki itu paling sempurnanya itu dengan 3 lapis kain yang masing-masing kain itu dapat menutup seluruh tubuhnya mayit. Itu walaupun mayitnya masih bocah, mayitnya masih bayi, masih udah itu pokoknya paling sempurnanya 3 lapis kain itu yang dapat menutup seluruh tubuh. Kemudian setiap lapis kainnya nanti Udah mulai. selanjutnya tadi setiap lapis kain beri wangian ya, minyak apa ini? Minyak yang wangi, jangan yang GPU yang Saya kira minyak urut.
Kemudian izar atau sarung itu untuk menutup bagian bawahnya. Itu yang wajib 3 kain. Tapi kalau perempuan itu sunnah menambahkan 2 kain lagi supaya apa? Supaya main perempuan itu lebih tertutup, lebih terjaga. Soalnya kan juga perempuan. Bahkan sampai apa ya? Sampai dia meninggal pun dia dimuliakan. Itu jadi perempuan ya. Kemudian kalau semisal mengungkapkan dia itu lebih dari 5 kain, itu nanti hukumnya makruh. Soalnya apa? Dia itu kayak menyanyiakan itu. Kalau sudah 3, kalau 3 kan sudah cukup. Harus 5. Makruh nanti kok 5. Karena melewati batas mobilnya. Kemudian jadi tadi kalau untuk laki-laki berapa lapis kain? 3. Di setiap lapisnya ditambahi wangian. Di make up dikasih bedak. Itu kalau mungkin non Islam ya. Kalau kita sebagai umat Muslim kan kadang apa kayak kebawa barang apa anting atau apapun itu kan harus Lepas. dilepas. Kalau make up berarti enggak kok dibedaki. Gak usah. Kumus-kumus. Kalau perempuan berarti berapa kain? 5. 3. Ditambah 2. Apa saja tadi? Gamis, khimar, izar atau sarung. Kalau gamis tadi yang untuk bagian Tubuh. khimar, Kepala. Terus sunnah menambahkan 2 kain. Maju bu. Sini dulu ayat 1 pagi bu. 5 menit dulu ya. 2 menit. Angkat 1 kaki bu. Beda sebentar tadi. Ada ibu sepatunya putih boleh bawa HP bu. Iya bu nggak boleh bawa HP bu. Suruh membaca materi aja, Bu. Iya, Terus Bu. tutup pintu, Bu. Ya kan suruh praktek aja bu. Berarti ini pajak. Makasih ya mbak. Mas sudah aja lah pak. Masya Allah. Besok jangan kuat lagi ya. Kemudian selanjutnya mensolati jenazah. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Di antaranya yang pertama niat. Yang kedua, oh ya niat itu kalau mengucapkannya hukumnya apa? Mengucapkan sunnah. Yang wajibnya berarti di dalam Hati. Kemudian yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Nah ini kalau semisal nanti orangnya nggak berdiri, orang-orang yang nggak mau berdiri gimana? Duduk. Kalau nggak mau duduk, Tidur. tidur. Bisa tidur. Baiknya kalau tidur, Bareng-bareng gitu. kalau mau duduk di mana? Berbaring. Kalau nggak mau berbaring berarti di mana? Itu urutannya sama kayak sholat pada umumnya, kayak sholat biasanya di sholat fardu atau sholat apa? Walaupun nggak sholat sunat. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, bersolawat kepada Nabi Muhammad pada takbir kedua, setelah takbir kedua. Kemudian yang keenam, mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Ada yang tahu doanya gimana? Tahu. Ya nanti saya bisa salin Ya. ya.
Disiapkan catatannya. Ya udah dihafalkan. Oh iya, ini depan setor. Katanya saya paksa. Aduh Bu, banyak tugasnya minggu depan. Ya, Bu yang ya. Anak lulus aja. 2 minggu yang akan datang. Berarti bisa. Disita sini. Ini tadi sih. Telat Bu, telat. Maju. Nggak terima deh. Kalau tidak bisa desain bukunya buat tentang minggu depan praktek. Siap. Jadi yang pertama baca Al-Fatihah. kedua Sholawat pada Nabi. bunyinya gimana? Ketiga baca Mudah-mudahan. doa abunan ya. Ya. Bisa Bisa Bu. Pakai hiasan. sebenarnya habis isinya. Ya, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya. Ya. Allahumma fir lahu warhamhu warhamhu. Itu untuk domirnya nanti menyesuaikan mayitnya ya. Kalau semisal mayitnya perempuan berarti bukunya diganti menjadi kalau mayitnya dua berarti ya. Terus takbir keempat itu sebenarnya ada kesan untuk membaca Allahumma la tahina jauh wa la tahina ba'dahu wa filana balahu. Ini kalau untuk domirnya itu juga disesuaikan nanti mayitnya. Kalau perempuan pakai Ini dia buat kamu. domir itu kata isim yang merujuk pada sifat ada orangnya. Oh gitu. Nanti dibahas kalau dibahas dengan apa aja ya. Kalau ini kita sudah kemudian selanjutnya ini sudah paham teman sholat jenazah. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan lewat WA nggak apa-apa. Siap Bu, siap. Ketemu sama saya nanti kita belajar bersama. Selanjutnya mengubur jenazah. Mengubur jenazah cirinya pada lubang yang dapat menutup bau mayat dan dapat melindungi dari hewan buas. Jadi lubangnya itu harus dapat
Contohnya kayak di belakang. Oke. Nanti kalau pas praktek bisa dicontoh lagi nggak? Gurunya Praktek salah. aja bu. Praktek aja bu. Tidak. Prakteknya maksudnya di depan ya, ditunggu. Dipelajari ini namanya materinya. Apa Mbak? Kalau ini gurunya salah, malah Posisi. Ada ke kiblat itu nggak dapat gali lagi. kalau di belakang kiblat. Kan itu sebenarnya utara selatan kan. Kalau barat timur, Barat timur. Barat timur. Berarti ini kepala dia. Yang itu kan kalau semisal salah. Dan nanti selanjutnya itu ada bab yang mana wajib menggali, diperbolehkan menggali mayat. Itu adalah beberapa hal. Itu salah satunya itu. Kalau mayatnya belum ada kiblat, jadi harus menghadap kiblat. Nanti ada babnya sendiri. nggih Bu, terima kasih. Kalau semisal keluarganya itu pengen mayatnya dikasih peti, kira-kira gimana punya? Apa? Kalau pengen dikasih peti, padahal dia muslim. Petinya nanti taruh atas. Nggak Psikopat. Iya, saya tanya hukumnya maksudnya. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh. Ya boleh sebenarnya, tapi makruh. Kecuali kalau nanti semisal mayatnya itu kena COVID atau tangannya yang lembab atau tangannya yang becek, yang mana nanti bisa mempersulit dari penguburannya, itu nggak apa-apa dikasih peti. Soalnya ada alasan dia itu tadi. Kalau semisal mayatnya COVID kan semisal nggak dikasih peti ya, terus apa itu namanya virusnya berarti kan bisa membahayakan yang lain juga. Jadi nggak apa-apa kalau semisal ada. Kalau semisal tangannya becek juga nggak apa-apa dikasih peti. Kenapa kok kalau baca umur nggak boleh? Soalnya itu bisa apa namanya menyanyikan data. Ya, menyanyikan data. Dari sini ada ditanyakan? Dengan Semangat. Pokoknya ini nanti di ini sebenarnya dia itu kayak syair nadam gitu, tapi karena bahasa susah ya, ini kan terjemahannya aja. Setiap sarir itu kayak keranda, sarir itu keranda. Jadi setiap dari keranda itu berseru dengan bahasanya sendiri dan berkata, ini cuma sebagai pengingat, nanti tidak mungkin keluar pada ujian praktek dan ingat saja. Baik manusia, pikirkan aku dengan akalmu. Aku dipersiapkan untuk memindahmu. Aku adalah ranjang kematian. Banyak sekali pada saat itu yang membawa mayat sepertimu. Jadi nanti ini kita buat pengingat tujuh. Kalau suatu saat kita itu memang akan meninggal. Sudah mungkin cukup dari sini sampai sini saja ya. Nanti pelajaran selanjutnya bisa teruskan setelah ujian praktek. Tidak ada tugas untuk hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya. sama-sama Bu. Ya, sekian. Nanti kalau kurang ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung nggak apa-apa. Iya Bu. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.